Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan daring, dalam jaringan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan semoga kita dapat lagi berkumpul di sekolah SD Al-Haqqah Quranic School. Baiklah ananda sekalian, kita masuk kepada pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian sebagai tanda bukti bahwa anak-anak hadir dalam video tersebut. Baiklah, selanjutnya sebelum kita juga belajar, mari kita untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak Ustadz, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang kelima, cinta Nabi dan Rasul. Pembelajaran 5 ini kita belajar mengenai juga rukun iman yang keempat. Jadi rukun iman itu ada 6. Salah satunya kita pelajari hari ini rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Baiklah anak Ustadz, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Iya, Allah mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi ini supaya manusia dapat selamat dari dunia dan akhirat, dan juga bisa memperbaiki akhlak yang mulia. Itu gunanya Allah mengutus Nabi dan Rasul. Ada masih ingat anak Ustadz apa gunanya Allah SWT mengutus Nabi dan Rasul? Supaya manusia berakhlak mulia dan juga bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Terus ada berapa jumlah nabi yang harus kita imani? Ada yang tahu anak Ustadz jumlah nabi yang harus kita imani? Iya, jumlah nabi yang harus kita imani itu adalah sebanyak 25 nabi. Jadi untuk pembelajaran ini kita maksudnya kita hanya beberapa saja mempelajari kisah-kisah para nabi. Karena waktu kita yang sempit, jadi tidak cukup waktunya untuk mempelajari semua nabi-nabi. Tetapi di lain waktu kita juga bisa mempelajari kisah nabi yang lainnya. Bisa antum dari media sosial, bisa jadi dari YouTube, bisa juga dari buku, atau juga dari dongeng-dongeng ketika antum mau tidur, dongeng dibacakan, bisa, tidak masalah. Jadi hari ini kita belajar yang pertama, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Ya,
kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini adalah manusia yang pertama ada di muka bumi. Ya, manusia yang ada di muka bumi, manusia yang pertama. Siapa manusia yang pertama, nak Ustadz? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam ini pertamanya beliau tinggal di surga. Nah, karena mereka di surga dan Hawa juga di surga. Istrinya Nabi Adam itu namanya Hawa. Jadi mereka berdua ini di surga, ya. Mereka boleh memakan apa saja, tetapi hanya satu yang tidak boleh mereka makan, yaitu buah khuldi. Selain buah khuldi, mereka bebas mau makan apa aja. Tetapi karena iblis sangat cerdik dan juga ingin mengajak manusia untuk berbuat kejahatan, maka iblis berhasil membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Nabi Adam yaitu memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada Nabi Adam dan juga istrinya. Siapa nama istrinya? Yaitu Siti Hawa. Jadi mereka berdua dikeluarkan dari surga dan mereka diturunkan di muka bumi atau di dunia. Mereka diturunkan di muka bumi, mereka dipisahkan, ya. Mereka dipisahkan selama 40 tahun. Setelah 40 tahun mereka akhirnya bertemu. Di mana mereka bertemu? Di Jabal Rahmah atau di Padang Arafah. Mereka setelah diturunkan dari surga, mereka tidak bersama tetapi dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama, no Ustaz? 40 tahun. Kemudian setelah mereka turun ke dunia, Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa. Apa doanya? Ya, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah khuldi. Padahal Allah melarang memakan buah khuldi karena godaan iblis, ya. Akhirnya Nabi Adam terpengaruh. Makanya Nabi Adam langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil keteladanannya, ya anak Ustadz. Yang pertama, ya, iblis ciptaan Allah juga, tetapi iblis selalu menggoda manusia agar melanggar perintah Allah. Nah, yang kedua, keteladanan yang bisa kita ambil, apabila kita melakukan kesalahan besar, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kita bertaubat. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun. Yang ketiga, dalam keadaan apapun kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya tadi Nabi Adam alaihissalam tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berani memakan buah khuldi. Terus yang keempat, apabila kita mengalami kesulitan, maka kita harus sabar, ya, dan juga harus percaya diri. Karena di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, maka akan ada kemudahan. Sampai di sini materi kita
Semoga anak Ustadz bisa mengambil keteladanan dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini materi kita. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.